Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ketiga ya, kalau tidak salah. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang peran tokoh nasional dan daerah. Oh ya, sebelumnya untuk ketua kelasnya nanti tolong dicatat siapa saja yang hadir dan tidak hadir dan dikirim ke WA saya ya. Nanti WA-nya saya drop di chat. Ini nomor WA saya sebentar. Ya, sudah ada di chat, nanti tolong dikirimkan ke WA saya ya, siapa saja yang tidak hadir dan hadir. Oke, sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Ya, maaf ya kalau misalnya suara backgroundnya agak berisik karena lagi rame sekitaran rumah. Oke, saya langsung share screen. Oke, sudah kelihatan? Oke. Oke, peran tokoh nasional dan daerah. Pendahuluan. Setiap tokoh dinobatkan menjadi pahlawan memiliki kontribusi yang mampu menggerakkan semangat bangsa. Nah, tokoh nasional maupun daerah memiliki peran yang sama nih, yaitu membakar semangat bangsa agar Indonesia menjadi satu yang utuh. Kenapa? Karena pada dahulu sebelum atau sesudah proklamasi, Indonesia tuh sudah mulai banyak banyak anak-anak muda yang atau ya anak-anak muda, pemuda-pemuda Indonesia yang sudah ingin menyatu gitu. Nah, di sini ada beberapa tokoh nasional dan daerah yang memiliki peran penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Nah, yang pertama dari tokoh golongan tua, yang pertama ada Soekarno, yaitu apa saja perannya dia. Pertama, dia menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Lalu dia juga menyusun teks proklamasi, pembaca teks proklamasi sekaligus yang mengusulkan dasar negara Pancasila dan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Lalu ada Muhammad Hatta, yaitu peran beliau adalah menyusun teks proklamasi dan memberi ide kalimat pada teks proklamasi seperti hal-hal tentang pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Lalu beliau juga menandatangani teks proklamasi bersama Soekarno atas nama bangsa Indonesia, sekaligus menjadi wakil presiden Republik Indonesia pertama. Lalu ada tokoh golongan tua lainnya, yaitu Regiman Widyoningrat, yaitu ketua BPUPKI, kurang I itu. Peran beliau adalah bersama Soekarno dan Hatta, beliau pergi ke Dalat, Vietnam, menemui Marsikal Terauchi membahas kemerdekaan yang dijanjikan Jepang. Lalu ada Ahmad Subarjo. Peran beliau adalah membebaskan Soekarno dan Hatta dari pengasingan di Rengas Dengklok dengan menjaminkan dirinya. Lalu juga beliau membantu dalam penyusunan teks proklamasi, lalu juga memberikan ide kalimat kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan beliau merupakan Menteri Luar Negeri pertama Republik Indonesia. Nah, di sini ada tokoh golongan tua dan tokoh golongan muda. Tokoh golongan tuanya ada Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman Widyoningrat, dan Ahmad Subarjo. Lalu tokoh golongan mudanya ada Khairul Saleh, Asmara Hadi, dan kawan-kawan. Lalu juga ada Khairul Sare Johar, Nur Subadi, Sastro Satomo. Lalu apa sih peran-peran dari golongan muda ini? Untuk yang pertama, Khairul Saleh, Asmari Hadi, dan teman-temannya. Beliau menemui Soekarno di lapangan terbang Kemayoran usai kembali dari Dalat, Vietnam pada sore hari tanggal 14 Agustus 1945. 3 hari sebelum kemerdekaan dan 2 hari sebelum beliau diculik. Si Pak Soekarno ini diculik. Lalu mendesak Soekarno agar segera memproklamirkan kemerdekaan. Lalu ada tokoh golongan muda lainnya, yaitu Khairul Saleh, Johar Nur, dan teman-temannya, yaitu peran mereka adalah
mengadakan rapat di Gedung Bakteriologi Jalan Pengangsaan Timur 17 tanggal 15 Agustus 1945 pukul 8. Dan beliau juga memiliki agenda rapat agar Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini selain ada tokoh muda dan tokoh tua, di sini juga ada tokoh-tokoh perempuan Indonesia nih. Yang pertama dari Kartini, kita tahu bahwasanya Kartini merupakan salah satu tokoh yang sangat penting dalam pergerakan perempuan di Indonesia. Peran beliau adalah dalam bidang pendidikan, dan beliau mengatakan hanya dengan pendidikan yang baik perempuan bisa setara kedudukannya dengan laki-laki di masyarakat. Nah, cita-citanya dari seorang Kartini ini nanti dilanjutkan yang sampai terciptanya atau terlaksananya Kongres Perempuan Indonesia pertama. Lalu ada Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan. Beliau merupakan tokoh Muhammadiyah yang mendirikan Aisyah pada tahun 1917, lalu melebur ke Muhammadiyah pada tahun 1922, dan pada tahun 1928 menjadi salah satu partisipan Kongres Perempuan Indonesia pertama. Nah, jadi pada Kongres Perempuan Indonesia pertama ini terjadi 3 hari di bulan Desember, dari tanggal 25 sampai 28 Desember 1928, dan Aisyah merupakan salah satu partisipan pada kongres tersebut, dan juga menjadi salah satu dari panitia Kongres Perempuan Indonesia pertama. Nah, nilai-nilai apa saja yang bisa diambil dari tokoh tersebut? Yang pertama, nilai-nilai nasionalis, nilai-nilai religius, nilai-nilai berintegritas, nilai-nilai yang berani, pantang menyerah, junjung tinggi asas musyawarah untuk mufakat, lalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Lalu juga memegang teguh tradisi intelektual seperti membaca, menulis, berpidato, dan berdiskusi. Lalu juga menjaga persatuan nasional dalam bingkai keberagaman. Nah, dalam nilai-nilai nasionalis seperti Pak Soekarno, lalu seperti Kartini, beliau juga ingin memiliki suatu negara yang dimana, atau satu tempat yang dimana kita bisa bersama-sama berkembang di sana, dan yaitu di Indonesia, yang akhirnya pada tahun 1945 17 Agustus Indonesia merdeka karena Jepang dibom. Nah, kita tahu sendiri lah bagaimana ceritanya. Lalu berani dan pantang menyerah ini kita bisa lihat dari sosok Kartini, di mana Kartini ini beliau berani untuk mendobrak budaya Jawa yang sangat patriarki pada saat itu, karena menurut beliau tidak adil saja jikalau perempuan hanya dipinjit di rumah dan dikawinkan saja, lalu akan bertempatkan di dapur, sumur, kasur, sedangkan laki-laki bisa bergerak di bidang manapun. Dan Kartini melawannya dengan berbagai banyak cara, salah satunya yaitu bidang pendidikan. Seperti beliau mendirikan sekolah Kartini yang sebenarnya bukan Kartini yang melaksanakannya, karena Kartini sudah meninggal, namun cita-cita Kartini yang ingin membuka sekolah Kartini dilaksanakan oleh tokoh-tokoh selanjutnya. Nah, oke. Itu untuk presentasi hari ini. Kalau misalnya nanti ada yang mau tanya, silakan bertanya. Kita akan tanya jawab aja. Oh ya, mau menyebutkan saja bahwasanya kenapa Indonesia bisa merdeka dan kenapa peran-peran dari tokoh golongan muda ini sangat penting dalam pembangunan pembangunan kemerdekaan Indonesia atau pra Indonesia. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya pada tahun 1928 itu puncaknya Sumpah Pemuda, atau puncaknya Sumpah Pemuda pada tahun 1928, yang dimana Jong Jawa, Jong Sumatera, dan Jong yang lainnya ingin
menyatu dan memiliki satu asas kebersamaan atau satu asas ya sama, kita sama-sama semua, yaitu nilai kesatuan. Dan pada tahun yang sama terjadi Kongres Perempuan Indonesia. Nah, apa sih yang bisa kita ambil dari nilai-nilai yang kita ambil dari Kongres Perempuan Indonesia pertama dan Kongres Sumpah Pemuda? Yaitu mereka pada tahun 1928 sudah memiliki kesadaran nasional yang dimana poin penting atau kunci penting dalam pembentukan kemerdekaan Indonesia. Nah, gitu. Dari berbagai wilayah ya, apalagi tahun 1928 itu puncaknya Sumpah Pemuda gitu loh. Akhirnya pemuda-pemuda Indonesia dari Yong Jawa, dan Yong lainnya memiliki rasa kesadaran nasional dan apa sih pentingnya atau peran politik etnis Belanda terhadap itu. Jadi ada beberapa orang yang memanfaatkan politik etnis Belanda ini untuk atau sebagai untuk memajukan pergerakan nasional Indonesia. Misalnya politik etnis Belanda ini kan ada beberapa di wilayah Indonesia itu membuka sekolah SD, tapi untuk laki-laki atau untuk bangsawan doang. Nah dari situ kan nggak semua orang Indonesia pada saat itu memiliki pendidikan atau edukasi sekolah yang baik ya. Mereka hanya mengaji dan sebagainya, kebanyakan. Nah dari situlah orang-orang intelektual ini, orang-orang atau pemuda-pemuda Indonesia ini memanfaatkan istilahnya fasilitas yang diberikan oleh politik etnis ke Indonesia, lalu mereka orang-orang yang sekolah ini juga akhirnya membuka sekolah-sekolah lagi gitu loh. Seperti Dewi Sartika, seperti Kartini sendiri. Akhirnya walaupun Kartini tidak mendapatkan pendidikan SD, enggak SD dapat tapi enggak sampai SMP. Nah, si Kartini akhirnya membuka sekolah pada tahun 1912 atau 1913, saya lupa. Bersama dengan Dewi Sartika dan Putri Mardika gitu. Jadi peran dari politik etnis ini ke Indonesia itu atau ke pergerakan nasional ya itu menjadikan orang-orang yang sekolah di SD Belanda ini, mereka lulusannya mengajar lagi dan menjadikan membuat semangat orang-orang yang nggak sekolah di SD ini bisa belajar dengan baik juga. Lagi kita tahu bahwasanya Kartini walaupun SD dia sudah mahir bahasa Belandanya. Gitu. Sebenarnya masih banyak lagi sih dalam pergerakan nasional. Intinya ya memanfaatkan SD gitu sih. Ada beberapa memanfaatkan SD untuk ngajar lagi. Begitu terus. Begitu loh. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, ya. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin di sini sudah ada yang tahu belum tentang Kongres Perempuan Indonesia pertama? Halo? Ini udah nggak ada mau tanya lagi nih. Berarti ditutup aja nggak apa-apa ya? Oke. Sebelum penutup, Bapak mau ngasih sedikit info aja terkait Hari Ibu tanggal 25 Desember. Jadi awalnya tanggal 25 Desember ini ditetapkannya Hari Ibu itu berasal dari Kongres Perempuan Indonesia pertama gitu loh. Kongres Perempuan Indonesia pertama ini dilaksanakan pada tanggal 22 Desember sampai 25 Desember 1928 di Yogyakarta, yang beberapa hasilnya itu mengatakan bahwasanya buat sekolah yang banyak untuk perempuan, lalu juga menetapkan Hari Ibu sebagai hari nasional, dan juga
gerakan Kongres Perempuan Indonesia pertama ini sebagai pelopor gerakan-gerakan feminis Indonesia lainnya yang nanti banyak membantu dalam masa pergerakan nasional. Misalnya ada beberapa organisasi pada masa ada satu pada masa Jepang. Jadi ada beberapa perkumpulan perempuan ini, mereka membuat sebuah organisasi, lalu mereka membantu warga-warga Indonesia atau orang-orang Indonesia yang buta huruf, lalu juga bekerja sebagai pergerakan sosial dan lain-lain. Jadi kita kan kalau membahas tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh daerah kebanyakan laki-laki, dan pasti adalah satu dari sekian banyak orang bertanya di mana perempuannya. Ya itu ada beberapa tokoh perempuan yang memang masih underrated banget dan masih jarang untuk dibahas sebagai tokoh nasional. Begitu akhir kata dari saya. Nanti lanjut ke itu ya, grup Google itu tadi kata Pak Dayat. Sudah dari saya segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.